Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkatimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kita memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dikatakan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan secara disiplin, itu kita pahami untuk dapat memperkuat iman kita. Dan ternyata dalam firman ini diingatkan kepada kita, di dalam iman itu juga harus juga kita sirami atau bahkan kita tambahkan kekuatan dalamnya, itu adalah kebajikan dan pengetahuan. Di sana dikatakan kepada iman itu harus ditambahkan kebajikan. Kata Yunani dalam kata kebajikan adalah arete, yang artinya merupakan mengungkapkan, mengandung makna yang luar biasa. Ini mengarah kepada hal yang luar biasa mengenai, contohnya ditemukan dalam lingkungan, untuk secara khusus dalam lingkungan tanah yang subur, yang sangat luar biasa suburnya. Arti juga adalah kebajikan yang membuat seseorang menjadi warga negara dan sahabat yang baik. Berarti kata kebajikan yang asal katanya adalah arete, itu menunjukkan kualitas yang sangat baik, mumpuni baik kepada lingkungan dan juga sikap seseorang atau secara khusus juga sebagai warga negara. Inilah kebajikan yang menjadikan seseorang mumpuni dalam cara menjalani kehidupan secara baik. Di dalam firman ini dikatakan kepada iman itu ditambahkan kebajikan. Berarti yang terkhusus tadi itu arete, pengertian pertamanya adalah luar biasa. Arete, pengertian yang kedua adalah berarti keberanian. Maka di dalam iman itu ditambahkan keberanian di dalam melakukan yang terbaik. Jadi setiap orang-orang yang beriman, memiliki iman, dia memiliki keberanian menyaksikan imannya, Bapak Ibu. Lalu dikatakan dalam firman ini, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi ketika ditambahkan kepada iman itu kebajikan, ditambahkan pula lah pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Yunaninya disebut juga dengan gnosis, Bapak Ibu. Jadi kata Yunani gnosis dalam sifat etis ada dua kata yang memiliki pengertian yang sejajar, yaitu sophia, yaitu kebijaksanaan dalam pengertian pengetahuan mengenai hal-hal manusiawi dan ilahi serta sebab-sebabnya. Maka jikalau dikatakan pengetahuan, berarti ini adalah pengetahuan yang mengenai sebab-sebab pertama, utama dan mendalam dari segala sesuatu. Jadi gnosis, yaitu pengetahuan, berarti pengetahuan praktis. Maka dalam hal ini Bapak Ibu dikatakan di dalam iman ditambahkan kebajikan, lalu dalam kebajikan ditambahkan pengetahuan. Berarti ini merupakan hal yang mengarah kepada supaya setiap orang yang memiliki iman di dalam hidupnya merupakan orang-orang yang berkualitas secara keimanan. Jadi kepada iman harus ditambahkan keberanian dan keefektifan. Kepada keberanian dan keefektifan harus ditambahkan hikmat yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Maka seseorang yang memiliki iman itu bekerja, Bapak Ibu. Jadi iman itu bukan menjadi suatu kata benda, tetapi kata kerja yang di dalam kehidupannya dikerjakan secara harian. Jadi ketika kita memiliki iman, kita memiliki keberanian meminta kepada Tuhan, dan iman yang kita miliki, kita berani untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman yang berdampak adalah iman yang memiliki keberanian dan juga
kepraktekan atau bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jikalau kita mengaku berpercaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita berani menjalani kehidupan ini sekalipun tantangan, sekalipun pergumulan terus ada di dalam kehidupan kita. Kita berani bersaksi bahwa dengan teladan dan kehidupan kita sehari-hari, yaitu gnosis, yaitu pengetahuan dan juga yang ditambahkan hikmat di dalamnya, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksud daripada kepada iman ditambahkan kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan adalah implementasi iman yang bekerja. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kerjakanlah apa yang kamu imani dan imani apa yang kamu kerjakan, sebab Yesus Kristus akan memberkatinya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus mengerjakan iman kami ketika kami percaya dan mengaku iman kami kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Demikian kami dikuatkan menjalani kehidupan ini, dan iman yang telah kami miliki di dalam-Mu Tuhan, biar kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu saksi Kristus, untuk menunjukkan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati pendengar setia renungan harian ini. Tuhan, kiranya senantiasa menguatkan iman percaya mereka. Teguhkan Tuhan keimanan kami, supaya kami dapat Tuhan perjuangkannya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.